Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Kota Bukit Tinggi akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Bersama saya Doli Agustin dari SDN 11 Bukit Apit Puhon dan teman sebelah kanan saya Valerina Anggraini dari SD 16 Campago Ipu. Sebelah kiri saya Bestin Zulfia dari SD 14 ATTS. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat pagi Bu Doli. Selamat pagi Bu Ovel. Bagaimana kabar Bu Doli pagi hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah ya. Bu Doli, baiklah, rencananya Bu Doli akan melaksanakan coaching nanti ya. Insya Allah. Ya, pagi ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi, di mana di dalam kegiatan ini saya akan menyampaikan rubrik penilaian saat pelaksanaan coaching nanti. Ya, pada pelaksanaan coaching nanti Bu Doli, saya akan menilai bagaimana coach dan coachee dalam berinteraksi nanti. Rubrik penilaiannya yang pertama yaitu apakah coach sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta. Terus yang kedua, apakah coach sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Terus yang ketiga, apakah coachee memberikan respon terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh coach. Ya, selanjutnya Bu Doli, nanti selama pelaksanaan coaching jangan lupa menerapkan prinsip coaching. Yang pertama yaitu kemitraan, ya, yang kedua proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada pada diri coaching. Ya. Baiklah Bu Doli, untuk pertanyaan pertama dalam observasi ini, kompetensi apa yang akan Bu Doli kembangkan selama pelaksanaan coaching nanti? Kompetensi akan saya kembangkan selama pelaksanaan coaching nanti, Ibu. Yang pertama presence, itu kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif. Yang ketiga memberi pertanyaan berbobot. Dan yang terakhir itu adalah mendengarkan dengan rasa, Ibu. Ya, baik Bu Doli. Dari beberapa kompetensi ini, mana yang akan secara spesifik Bu Doli kembangkan? Oke, yang akan saya kembangkan secara spesifik itu Ibu, yang kalau presence itu udah pasti ya Ibu ya. Kita akan mendengarkan, menghadirkan kehadiran penuh selama coaching. Yang akan saya kembangkan itu yang pertama itu mendengarkan dengan aktif. Kemudian yang kedua memberi pertanyaan berbobot Ibu. Oke. Ya, yang terakhir Bu Doli, indikator apa ketercapaian Bu Doli harapkan dari proses coaching pada hari ini? Oke, indikator ketercapaiannya ya Bu ya. Jadi tercapainya kegiatan coaching ini jika coachee saya yang pertama itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi, kemudian dapat menyusun langkah-langkah perencanaan apa yang akan beliau lakukan untuk menyelesaikan permasalahan beliau Ibu. Terima kasih. Baik Bu Doli, untuk kegiatan pra-observasi cukup sampai di sini. Selamat melaksanakan kegiatan coaching. Sampai jumpa nanti di kegiatan pasca observasi. Oke, sama-sama Bu Doli. Assalamualaikum Bu Besti. Waalaikumsalam Bu Doli. Wah, akhirnya kita ketemu ya Ibu ya. Senang sekali Bu Doli. Iya, apa kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah. Ibu Doli gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu Bestin, hari ini kita mau membicarakan apa ini Bu? Begini Bu Doli, saya ingin membicarakan tentang masalah murid-murid saya. Kebetulan saya mengajar kelas 1 nih Bu Doli. Jadi masih ada murid-murid saya beberapa orang yang belum pandai membaca, bahkan ada yang tidak hafal dengan huruf. Oke. Nah di akhir pembicaraan ini apa yang Bu Bestin ingin dapatkan nanti? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya ini, sehingga saya dapat menemukan strategi yang baik lah, yang jitu untuk supaya murid-murid saya ini secepatnya bisa pandai membaca. Nah Ibu, selama ini kan Ibu sudah berapa bulan? 2 bulan. Udah 2 bulan hampir 3 bulan ya Bu ya. Udah mid semester juga ya Bu. Udah penerima raport juga mungkin. Nah selama ini apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi di kelas Ibu? Saya udah berusaha Bu Deli
itu secara khusus. Cuman terkendala di sini dengan waktu Bu Deli. Kemarin itu masih dalam jam pelajaran, jadi tidak efektif karena ada murid-murid yang lain kan yang juga perlu dilayani. Nah, kemudian saya juga sudah memanggil orang tuanya untuk datang ke sekolah membicarakan tentang permasalahan ini. Cuman ya sampai sekarang masih belum terjadi perubahan yang saya inginkan. Yang signifikan. Iya. Nah, dari skala 1 sampai 10 Ibu, di mana posisi Ibu sekarang dalam mencapai tujuan yang Ibu inginkan itu, Bu? 5 lah. Jadi masih 5 ya, Bu ya? 5. Nah, tadi kan Ibu sudah bilang tadi, yang pertama Ibu sudah memberi pendampingan secara individu, tapi masih di dalam kelas. Iya, masih di dalam dengan teman-teman Masih, gitu. Dengan masih teman-temannya kan. Kemudian sudah memanggil orang tuanya. Itu Iya. sudah dipanggil secara pribadi, dikhususkan untuk menyampaikan keluhan Ibu atau menyampaikan kemajuan belajar dia atau tidak, Bu? Sebelumnya mungkin sambil orang tuanya menjemput anak kan. Jadi siapa menjemput sekarang? Papa Bu, tolong bawa papanya ke sini sebentar. Kan Jadi gitu. sekalian. Jadi sekalian. Cuman baru secara formalnya kemarin pas menerima rapor mid semester. Udah disampaikan secara formal. Nah, menurut Ibu, apakah ada strategi lain yang dapat Ibu lakukan supaya anak-anak ini bisa membaca secepatnya, Ibu? Karena kemarin itu anak-anak itu mendapat bimbingan khusus, masih di dalam jam pelajaran dan mungkin tidak efektif karena masih kita juga sibuk untuk melayani teman-temannya yang lain yang udah mampu. Ini mungkin saya akan memberikan waktu khusus ini untuk anak-anak ini, Bu. Mungkin saya minta kepada orang tuanya ini untuk anak-anak ini terlambat pulang agak 15 menit atau 30 menit paling lama. Itu, Bu. Kemudian saya juga berpikir bisa enggak ini murid-murid ini supaya ada suasana baru mungkin ya Bu ya. Tiap hari Sabtu Minggu itu kan anak-anak itu libur. Kalau kita pakai Google Meet rasanya kalau untuk membimbingnya mungkin menarik sama mereka. Mungkin enggak, Bu? Sesuatu yang baru ya, Bu ya. Mungkin ada apanya pengen dia karena dia apalagi dia anaknya kan suka main HP Bu. Jadi kita manfaatkan di situ teknologi. Mungkin ya teknologi itu supaya mungkin dengan suasana baru siapa tahu mereka tertarik dan cepat untuk bisa pandai membaca. Jadi ada motivasinya untuk lebih bisa membaca ya Ibu ya. Mungkin itu. Ya. Jadi tadi seperti yang udah Ibu sampaikan tadi, jadi yang akan Ibu lakukan itu yang pertama memberikan waktu khusus buat mereka 30 menit setelah anak-anak lain pulang. Kemudian Ibu bimbing mereka secara pribadi. Kemudian yang kedua, setiap hari Sabtu Minggu melakukan Google Meet untuk membimbing mereka buat bisa membaca. Nah, ada lagi nggak ya rasanya yang bisa Ibu lakukan? Mungkin pakai itu ya Bu. Di dalam jam pembelajaran mungkin di medianya mungkin ditambah mungkin media yang menarik mungkin. Menggunakan apa ya? Ya medianya bisa menarik mungkin banyak-banyak gambar-gambar. Mungkin itu rasanya yang bisa dilakukan Ibu ya. Nah, kalau misalnya rencana-rencana Ibu itu sudah terlaksana, di posisi berapa Ibu bisa mencapai tujuan itu supaya anak itu bisa membaca Ibu?
tadi udah dibimbing secara pribadi, kemudian sudah dibimbing juga melalui Google Meet, kemudian medianya juga sudah diperbaharui, udah ditambah semenarik mungkin. Nah, dari skala 1 sampai 10 tadi kan masih 5 ya, Bu. Nah, kalau rencana-rencana itu sudah terlaksana sampai di mana posisi Ibu rasanya? Kalau melihat kemampuan anak itu sekarang, saya hanya Selamat siang Bu Doli. Selamat siang Bu Ovel. Oke Bu Doli, tadi saya sudah melihat Bu Doli melaksanakan coaching pada Ibu Bestin ya. Setelah pelaksanaan coaching tadi, apa indikator yang sudah tercapai sesuai dengan harapan Ibu Doli? Oke, yang pertama itu saya sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta, Ibu. Saya sudah menyampaikan tujuannya, kemudian sudah mengidentifikasi masalah, menemukan rencana aksi dan tanggung jawab sudah saya laksanakan. Kemudian saya juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga mampu menggali potensi dari coach saya, dan beliau dapat menemukan sendiri rencana-rencana aksi untuk menyelesaikan permasalahan yang beliau hadapi. Oke, ya Bu Doli, tadi saya juga sudah mengamati ya selama pelaksanaan Bu Doli sudah melaksanakan dengan alur tirta, pertanyaan-pertanyaannya sudah berbobot, menggali potensi dari coach tadi ya, sehingga coach dapat menemukan permasalahan atau solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Sudah bagus ya Bu Doli. Untuk pertanyaan terakhir di pasca observasi ini, apa saja kompetensi yang ingin Bu Doli kembangkan lebih dalam lagi? Oke, tadi itu Bu, pas kegiatan coaching saya sudah melakukan kehadiran penuh, sudah rasanya, kemudian sudah memberikan pertanyaan berbobot, kemudian sudah mendengarkan dengan aktif. Mungkin yang perlu saya kembangkan adalah mendengarkan dengan rasa lagi, Bu. Ya, semoga untuk kedepannya Bu Doli dapat melaksanakan coaching lebih baik lagi ya Bu Doli ya. Sukses untuk Bu Doli. Terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama. Ya. Assalamualaikum Bu Besti. Waalaikumsalam Bu Doli. Apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, hari ini saya dengar Ibu akan melakukan coaching ya Ibu ya? Iya Bu Doli. Sebelum melakukan coaching kita bertemu dulu di pra observasi ini untuk menyampaikan rubrik-rubrik penilaian apa saja yang akan saya amati. Nah, nanti Ibu selama kegiatan coaching saya akan mengamati coach dan coachee. Dan setelah itu juga saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Di antaranya yaitu yang pertama, apakah kegiatan coaching Ibu itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan bagaimana coachee menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Nah, tentu saja Ibu, kegiatan coaching itu jangan lupa untuk melaksanakan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya yaitu kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi coachee tersebut. Nah, kita masuk ke pertanyaan pertama ya Ibu ya. Yang pertama itu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada saat coaching kali ini Ibu? Jadi potensi yang akan saya kembangkan pertama yaitu present, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot serta mendengarkan dengan rasa. Nah, itu kan ada 4 kompetensi di situ ya Ibu ya. Nah, buat kali ini coaching Ibu yang kali ini, kompetensi apa yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan pada saat coaching nanti? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah menjadi pendengar yang aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Doli. Oke. Jadi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya Ibu ya. Nah, apa indikator ketercapaian yang Ibu inginkan dari kegiatan coaching ini? Jadi saya ingin nanti coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahan dan menemukan langkah-langkah yang tepat dalam mengatasi permasalahannya. Oke, jadi dia dapat menemukan langkah-langkahnya Ibu. Ya. Oke, semoga itu terlaksana Ibu. Ya, mudah-mudahan. Ya, demikianlah kegiatan pra observasi kita kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching dengan coachingnya, dan semoga berjalan dengan baik ya Ibu ya. Ya, terima kasih Bu Doli. Iya, sama-sama. Ibu. Ya, sama-sama.
Assalamualaikum Bu Ovel. Waalaikumsalam Bu Bestin. Wah, bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah Bu Bestin. Bu Bestin bagaimana? Sehat? Alhamdulillah sehat Ovel. Ya. Senang sekali ini bertemu sama Bu Ovel ini pada kesempatan ini. Apa nih yang mau kita bicarakan hari ini? Iya Bu Bestin, saya minta waktu Bu Bestin ya. Mungkin saya mau berbagi permasalahan dengan Bu Bestin. Saya berharap Bu Bestin bisa membantu permasalahan yang saya hadapi. Begini Bu Bestin, saya merasa ada terkendala dengan manajemen waktu di kelas Bu Bestin. Saya merasa kurang jam pelajaran materi, saya keteteran Bu Bestin dengan jam yang sudah diberikan dari sekolah. Jadi berarti manajemen waktu saya berarti yang kurang Bu Bestin. Jadi Bu Ovel pada pertemuan kali ini Bu Ovel ingin membicarakan tentang kendala Bu Ovel, yaitu tentang bagaimana memanage waktu Bu Ovel. Iya benar. Pada kesempatan ini tolong Ibu Ovel ceritakan bagaimana apa yang terjadi sebenarnya pada Bu Ovel. Ya, begini Bu Bestin, saya berharap dengan pertemuan hari ini itu saya bisa terbukalah pikiran saya bagaimana saya bisa memanajemen waktu di kelas. Sementara kita ke kelas 6 ya Bu Bestin, dengan padatnya materi, lalu waktu kita yang begitu sudah memang ya sekolah kita ada full day school ya Bu Bestin. Cuman saya memang merasa kurang maksimalnya saya dalam mengejar materi untuk anak-anak saya Bu Bestin. Jadi Bu Ovel kurang bisa manajemen waktu dengan padatnya materi pembelajaran, Iya. apalagi ini Bu Ovel mengajar di kelas 6. Iya begitu benar, Bu Ovel. benar Bu Bestin. Jadi dari permasalahan yang Bu Ovel hadapi itu apakah ada solusi yang sudah Bu Ovel lakukan selama ini? Ya, mungkin selama ini saya Bu Bestin mengajarkan materi. Saya rasa saya kurang sekali dalam menjadwalkan pelajarannya Bu Bestin. Ya, jadi dalam pikiran saya untuk kedepannya saya akan mencatat mungkin apa pelajaran hari ini sampai mana batas pelajaran yang harus saya targetkan. Dan harus saya laksanakan dengan secepatnya. Materi mana yang berat, mungkin itu yang akan saya prioritaskan untuk pengajaran ke anak dalam jangka waktu yang agak panjang Bu Bestin. Ya, dari yang sudah Bu Ovel lakukan langkah-langkah untuk supaya Bu Ovel bisa memanage waktunya, bagaimana? Apakah rasanya udah tercapai apa yang Bu Ovel inginkan atau bagaimana? Belum Bu Bestin, karena saya merasa sekali, tapi apalagi setelah kita mid semester ya Bu Bestin. Akhir di mid semester itu materi saya merasa keteteran saya. Jadi saya di akhir itu main tancap gas saja sama anak-anak saya Bu Bestin, sehingga untuk pemahaman mereka berbeda dengan orang yang paham dengan benar-benar dengan orang yang paham dengan waktu yang singkat Bu Bestin. Ya, kalau ketercapaiannya saya menilai diri saya di posisi 6 lah Bu Bestin. Di posisi 6. Ya. Lanjutkan dengan rencana aksi ya Bu Ovel. Apa yang akan Anda lakukan lagi untuk mengatasi masalah tersebut? Apa rencana aksi konkret yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan manajemen waktu? Tadi rencana saya kan memang akan membuat daftar kegiatan jadwal yang terstruktur ya Bu Bestin ya. Mungkin saya akan lebih komitmen lagi dengan jadwal yang sudah saya buat secara terstruktur tadi. Jadi sudah membuat jadwal yang lebih terstruktur, kemudian berkomitmen untuk melakukan kegiatan tersebut ya. Jadi bagaimana Bu Ovel bertanggung jawab terhadap rencana ini? Mungkin siapa yang bisa membantu Bu Ovel untuk menindaklanjuti rencana ini? Saya
saya rasa saya butuh bantuan kepala sekolah Bu Bestin untuk nanti saya akan membuat jadwalnya ya Bu Bestin. Terus apa kegiatan harian itu mungkin saya minta bantuan kepala sekolah untuk mendatangani apa saja jadwal yang sudah saya buat secara terstruktur tadi. Mungkin akan lebih tanggung jawab kita mungkin akan lebih lagi Bu Bestin jika kita sudah melibatkan kepala sekolah dalam kegiatan kita ini. Nah, jadi kalau kita lihat dari skala 1 sampai 10 nih, kira-kira ini kalau sudah Bu Apel jalankan nih rencana-rencana tadi, sampai di mana Bu Apel? Saya mungkin mampu dengan angka poin 9 Bu Bestin. Ya, saya usahakan semaksimalnya. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar Ya, apa yang sudah Ibu Opel rencanakan Ya. itu. Baiklah Bu Opel, mungkin masih ada adakah yang mungkin yang rasa-rasanya langkah-langkah atau solusi yang bisa lagi yang untuk menyelesaikan permasalahan Bu Opel ini? Iya. Kalau saya rasa Bu Bestin mungkin yang terutama sekali kesadaran diri kita ya Bu Bestin ya. Tanggung jawab kita mungkin lebih ditingkatkan lagi dalam waktu yang sudah kita tetapkan tadi. Saya rasa itu saya cukup Bu Bestin, sampai saya cobakan dulu Bu Bestin bagaimana nanti peningkatannya. Dari yang sudah kita perbincangkan tadi ya Bu Opel ya, kira-kira bagaimana perasaan Bu Opel dari Perbincangan kita ya Bu Bestin ya. Kita tadi. Ya, alhamdulillah Bu Bestin, saya bisa lebih lega lagi Bu Bestin karena sudah berbagi dengan Ibu Bestin. Terus pertanyaan yang Bu Bestin berikan itu menggali pemikiran saya untuk mencarikan solusi yang tepat. Alhamdulillah solusinya sudah bertemu ya Bu Bestin. Terima kasih untuk bantuan Bu Bestin pada hari ini. Jadi kalau saya juga penasaran ini apakah langkah-langkah yang akan Ibu Opel itu berhasil atau tidak? Bagaimana nih? Apakah menurut Bu Opel ada pertemuan selanjutnya? Iyalah Bu Bestin ya. Saya rencananya ini akan secepatnya Bu Bestin menjadwalkan dan saya akan cobakan dalam minggu-minggu ini. Atau 2 minggu berikutnya mungkin saya akan mengabari Bu Bestin lagi untuk pertemuan berikutnya. Saya akan berbagi cerita apakah sudah ada peningkatannya ya Bu Bestin. Ya, mudah-mudahan berhasil ya Bu Opel. Amin. Terima kasih. Bisa lebih bisa manajemen waktu supaya anak-anak kita ini dapat terlayani dengan sebaik-baiknya. Benar. Terima kasih Bu Bestin. Ya, sama-sama Bu Opel. Selamat siang Bu Bestin. Selamat siang Bu Doli. Wah, selamat ya Ibu ya, Ibu sudah melaksanakan coaching dengan Bu Opel dengan baik. Nah, sekarang indikator ketercapaian apa yang sudah Ibu laksanakan selama coaching tadi? Dalam pelaksanaan coaching tadi saya sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta, sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan sudah mampu menggali permasalahan coach, sehingga coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Ya, itu sudah terlihat baik dengan baik tadi Bu. Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot sehingga coach dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya ya Bu ya. Nah, ini kan coaching pertama ya Ibu ya. Nanti akan ada coaching kedua lagi. Tadi di coaching pertama Ibu mau menonjolkan tentang mendengar dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, di coaching kedua nanti kompetensi apa lagi yang mau Ibu tonjolkan di situ? Untuk kegiatan berikutnya saya ingin terus menggali dan memahami kompetensi lain agar saya dapat melakukan coaching lebih baik, yaitu mendengarkan dengan rasa. Mendengarkan dengan rasa. Oke, nah itu aja kegiatan pasca observasi kita. Semoga kedepannya Ibu dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi dan mampu lebih baik lagi meningkatkan kemampuan sebagai coach ya Ibu ya. Ya. Oke. Demikianlah Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih kembali Bu Doli. Pagi Bu Opel, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, senang sekali ya bisa bertemu dengan Bu Iya, Opel. senang Bu Bestin. Ya. Bu Opel,
sebelum kita melakukan coaching ini saya sebagai observer ini ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian pelaksanaan coaching yang akan Ibu Ovel lakukan nanti. Pada saat pelaksanaan coaching saya akan mengamati coach dan coachee-nya serta memberikan penilaian sesuai rubrik dengan rubrik penilaian, yaitu yang pertama, apakah sudah sesuai coaching yang berlangsung itu dengan alur tirta atau belum. Yang kedua, bagaimana Ibu Ovel memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Kemudian bagaimana coachee merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Baik. Jangan lupa Bu Ovel ini sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi, yang itu yang harus kita ingat dalam coaching nanti. Ya, ini ada pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Ovel ini. Yang pertama, ini kompetensi apa yang akan Ibu Ovel kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi kita sebagai coach yaitu yang pertama, Bu Bestin, tentu kita harus hadir secara penuh ya Bu Bestin, atau present terhadap coach kita. Terus yang kedua, kita menjadi pendengar aktif. Yang ketiga, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan yang keempat itu kita akan melaksanakan atau mendengarkan permasalahan dari coach kita dengan rasa, Bu Bestin. Ya. Dari kompetensi tadi yang sudah Ibu Ovel sebutkan tadi, kompetensi mana yang ingin Ibu Ovel kembangkan secara spesifik? Untuk sekarang ini, Bu Bestin, mungkin saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Pastinya Bu Bestin ya, terhadap teman kita atau terhadap coach nanti. Terus saya akan berusaha menjadi pendengar yang aktif, Bu Bestin. Mungkin itu yang akan saya kembangkan untuk coaching pada hari ini. Terakhir, Bu Ovel, indikator mana yang Ibu Ovel inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya nanti Bu Bestin berharap dengan kegiatan coaching kita pada hari ini, yaitu dengan kompetensi yang kita miliki, present, pendengar aktif, pertanyaan yang berbobot. Dengan pertanyaan berbobot tadi, kita mampu nanti memunculkan solusi-solusi dari coach kita. Dengan pertanyaan kita, solusi coach itu bisa nanti memunculkan jalan keluar tersendiri bagi mereka permasalahan yang dihadapinya. Baiklah Bu Ovel, demikian dulu ya untuk kegiatan pra-coaching kita, observasi kita kali ini. Silahkan Bu Ovel melakukan coaching terhadap coachingnya. Ya, baik. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, sama-sama Bu Besti, terima kasih kembali. Selamat siang Bu Doli. Siang Bu Ovel. Bagaimana kabar Bu Doli hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Ovel gimana? Alhamdulillah sehat juga Bu Doli. Oke Bu Doli, pada hari ini kita punya kesempatan ya Bu Doli untuk berbagi cerita ya. Apa yang akan Bu Doli ceritakan pada hari ini? Permasalahan apa? Ini masalah kurikulum sebenarnya Ibu. Jadi sekarang seperti yang kita tahu kan kita menggunakan kurikulum kurikulum Merdeka ya Bu ya, dimana kita hanya dikasih dimodali dengan CP dan masing-masing sekolah diminta untuk mengembangkan CP itu sesuai dengan kondisi sekolah kita. Nah ternyata Ibu di sini mungkin kebijaksanaan pengawas dari setelah mempertimbangkan matang-matang ternyata masih ada ujian bersama. Sedangkan kita hanya diberi patokan CP. Nah kalau ujian bersama itu kan berarti kita harus mematok maksudnya materinya yang wajib itu apa saja. Nah itu di sini saya kewalahan Ibu. Kadang-kadang materi yang saya sesuaikan dengan CP yang saya kembangkan tidak sesuai dengan materi yang diujikan itu Bu. Apa tujuan atau harapan Bu Doli dengan pertemuan kita pada siang hari ini? Tentu saja Bu, saya berharap masalah itu kan masalah besar bagi saya Bu. Masalah saya itu dapat solusi sehingga saya dapat mengajar dengan baik dan siswa saya juga tidak terasa dirugikan dengan tidak paham atau tidak bisa menjawab ujian seperti itu Bu. Berarti ini terkait lagi kepada hasil siswa nanti ya Bu Doli, pemahaman siswa. Dari standar yang Bu Doli targetkan, sekarang posisi siswa Bu Doli itu di posisi berapa? Ya walaupun
Seperti yang saya jelaskan tadi Bu, tidak begitu jelek lah, mungkin di posisi 6 sudah berada di situ lah siswa saya, tapi rasanya kita sebagai guru pasti mau kemampuan anak itu melebihi Benar. yang sudah ada. Benar, betul ya. Kembali kepada diri kita ya, peduli dengan hasil siswa, tentu kita bercermin lagi kepada bagaimana kita mengajar ya. Bu Doli, rasanya apa solusi yang akan Bu Doli lakukan dengan kondisi seperti ini? Saya yang pertama itu sudah konsultasi sama kepala sekolah saya, menceritakan kalau dengan materi yang kita hanya dibekali dengan CP, sedang pengembangan materinya itu beragam di seluruh Bukit Tinggi. Saya sudah konsultasi sama kepala sekolah, kata kepala sekolah nanti akan disampaikan kepada pengawas. Terus mungkin setelah ini saya akan juga selain kepala sekolah menuju pengawas, berkonsultasi dengan pengawas, saya juga akan menghubungi pengurus-pengurus Kombel. Semoga dapat difasilitasi bertemu guru kelas 4 se-Bukit Tinggi sehingga kami dapat membuat uraian materi bersama. Ya, seperti saya tahu sih sebenarnya Bu, kurikulum Merdeka ini kan kita bebas mengembangkan siswa ini, siswa kita sesuai dengan potensi mereka. Tapi kalau karena ada ujian bersama ini, saya rasa patokan materi itu sudah harus ada bagi siswa. Nah, itu mungkin langkah-langkah yang akan saya lakukan. Yang pertama tadi konsultasi dengan kepala sekolah akan mengkonsultasikannya lagi dengan pengawas. Kemudian secara kami kan punya Kombel kelas 4 Ibu, jadi saya juga akan menghubungi Kombel dan mengajak pengurus-pengurus Kombel untuk sharing tentang ini. Semoga dapat difasilitasi pertemuan kami. Berarti sini butuh kolaborasi ya Bu Doli ya, dengan semua pihak, baik dari kepala sekolah, pengawas, dan terutama untuk Kombel ya Bu Doli. Dari perencanaan yang akan Bu Doli lakukan, apakah ada hambatan yang Bu Doli rasakan? Kalau sejauh itu kan baru rencana Ibu, rasanya hambatan yang akan saya hadapi itu mungkin dari pihak atas mungkin Ibu, ketika kami belum diberi ruang untuk bertemu, mungkin itu hambatan. Sementara kita butuh secepatnya ya Bu Doli ya. Bu Doli, bagaimana kira-kira jangka waktu yang Bu Doli butuhkan? Tadi Bu Doli kan harus menghubungi kepala sekolah terlebih dahulu ya. Kira-kira berapa waktu yang Bu Doli butuhkan untuk Bu Doli menyelesaikan dari kepala sekolah, menghubungi Kombel? Berapa lama waktu yang Bu Doli butuhkan? Saya rasa dalam sebulan ini harus selesai Bu. Mengingat materi tetap harus diajarkan kepada siswa. Saya cemasnya atau saya takutnya tanggung jawab kita adalah sebagai pendidik, di mana ilmu yang seharusnya didapat anak ini kurang mereka dapatkan. Jadi itu masalah krusial bagi saya. Jadi secepatnya akan saya usahakan untuk melaksanakannya itu. Berapa rasa-rasanya keberhasilan yang Bu Doli targetkan dengan setelah terlaksananya mungkin dari Kombel, terus sudah ada kisi-kisi atau uraian materi bersama, berapa target Bu Doli terhadap tercapaian siswa ini? Kalau saya terlalu muluk 100% tentu nggak bisa ya Bu ya, tergantung kemampuan anak juga. Mungkin sekitar 80 atau 90 lah Ibu. Kita berusaha ya Bu, mudah-mudahan ada peningkatan dari yang 6 tadi menjadi 9, sudah luar biasa ya. Ada tidak pihak lain yang bisa membantu Bu Doli untuk mencapai tujuan Bu Doli ini, selain dari kepala sekolah, selain dari pengawas? Ada tidak pihak-pihak lain yang akan membantu rasanya? Saya mungkin rekan-rekan aja ya Bu, sejawat mungkin, atau teman-teman yang sama-sama mengajar di kelas 4 mungkin Ibu. Jadi semakin banyak kami yang komplain atau memberi usulan kepada pengawas, mungkin apa yang saya inginkan ini dapat terlaksana secepatnya Ibu. Semoga bisa berjalan dengan lancar ya Bu Doli ya. Apakah Ibu Doli ada rasanya punya permasalahan yang lain, atau ada nggak strategi lain untuk menghadapi ini? Kalau buat sekarang ini Bu, saya baru fokus ke situ. Nanti kalau misalnya tidak terlaksana dengan baik, mungkin saya akan memikirkan lagi mungkin solusinya apa, atau membicarakannya lagi nanti mencari solusinya. Bagaimana perasaan yang Bu Doli rasakan setelah kita berdiskusi singkat ini Bu Doli? Selamat siang Novel. Selamat siang Ibu Besti.
bertanya lagi ya. Iya. Tadi saya udah melihat proses coaching Ovel tadi dengan coachingnya ya. Iya. Jadi dari yang saya amati sebagai observer, Ibu Ovel sebagai coach sudah benar-benar melaksanakan percakapan dengan alur tirta. Jadi Ibu Ovel tadi sudah melaksanakan coaching dengan Ibu Doli tadi ya sebagai coachingnya. Iya benar. Apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator ketercapaian coaching yang Ibu harapkan? Nah, tadi saya rasakan ya Bu Bestin, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Saya sudah menanyakan apa tujuan dari pertemuan coaching pada hari ini, terus mengidentifikasi masalahnya, sudah merencana aksi dan bagaimana tanggung jawab dari coaching tadi. Saya juga sudah berusaha memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu Bestin supaya coaching ini dapat menggali lagi pikirannya sehingga beliau menemukan solusi-solusi terhadap permasalahannya. Nih ada pertanyaan terakhir nih Bu Ovel. Untuk kedepannya ini untuk coaching berikutnya nih, tadi saya dengar ini ada pertemuan berikutnya dengan coachingnya ya. Iya benar. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan nantinya? Kalau untuk kompetensinya kan tadi kita sudah berusaha semaksimal mungkin ya Bu Bestin. Cuman mungkin lebih kita gali lagi, lebih kita dalami lagi peran kita sebagai coach untuk saya mendengarkan dengan rasa ini Bu Bestin. Saya akan lebih lagi menyimpulkan apa yang disampaikan oleh coach sehingga menjadi satu tafsiran bagi kami sama penafsiran kami Bu Bestin. Itu mungkin akan lebih saya gali lagi Bu Bestin. Nah itu kegiatan pasca observasi kita ya Bu Ovel. Semoga kedepannya Ibu dapat melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi. Dan saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih juga Bu Bestin telah mengobservasi pelaksanaan coaching kami. Sama-sama. Sampai jumpa lagi Bu Bestin. Ya, sampai jumpa Bu Ovel. Ya.